Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang senyawa turunan alkana. Ternyata senyawa turunan alkana itu merupakan suatu senyawa yang berasal dari golongan alkana dengan satu atau lebih atom H-nya digantikan oleh gugus fungsi tertentu. Kemudian gugus fungsi itu adalah gugus atom pengganti atom H pada alkana yang menentukan struktur dan sifat pada alkana atau senyawa karbon. Ada beberapa gugus fungsi yang terdapat pada senyawa turunan alkana. Ada 7 gugus fungsi. Kemudian gugus fungsinya ada 7. Ini gugus fungsinya. Gugus fungsi senyawa turunan alkana. Yang pertama ada gugus fungsi OH, di mana nanti OH ini akan berikatan dengan gugus alkil yang dilambangkan dengan R. Lambang ROH ini disebut juga sebagai gugus fungsi alkohol atau alkanal. Nama lazim atau nama dagangnya biasanya disebut dengan alkohol, sedangkan nama IUPAC dalam tata nama senyawa turunan alkana disebut juga sebagai alkanol. Contohnya CH3OH, R tadi diganti dengan senyawa lain, senyawa alkana CH3OH. Dimana kita tahu CH3 adalah metana. Kalau dia berikatan dengan OH, maka namanya adalah metanol. Kemudian yang nomor 2 ada gugus fungsi O, dimana nanti O ini berikatan dengan gugus alkil ROR yang dinamakan sebagai ether, atau nama lainnya, nama IUPAC-nya alkoksi alkana. Contohnya CH3OCH3 dengan nama metoksimetana. Nanti kita akan bahas bagaimana penamaan dari senyawa turunan alkana. Kemudian yang nomor 3 ada COH, di mana nanti akan berikatan dengan gugus alkilnya RCOH, dinamakan sebagai gugus fungsi aldehid atau alkanal. Contohnya CH3COH dinamakan sebagai etanal. Kemudian yang nomor 4 ada COR atau nanti berikatan dengan gugus alkil RCOR, disebut juga sebagai senyawa turunan alkana keton atau alkanon, dengan contoh CH3COCH3 dengan nama propanon. Kemudian yang nomor 5 ada COOH, nanti dia akan berikatan dengan gugus alkil RCOOH, disebut juga sebagai nama asam karboksilat atau nama IUPAC-nya alkanoat, dimana dengan nama asam asetat. Kemudian yang nomor 6 ada COO, nanti dia akan berikatan dengan gugus alkil RCOOR yang dinamakan dengan ester atau alkil alkanoat. Contohnya CH3COOCH3 dengan nama metil etanoat. Yang terakhir ada gugus fungsi X, di mana nanti R ini akan gugus alkil akan bereaksi atau berikatan dengan X, di mana X ini adalah
alkil halida, nama senyawanya yaitu nama dari senyawa turun alkananya itu haloalkana atau alkil halida. Contohnya CH3Br berikatan dengan Br menjadi metil bromida. Dari contoh ini saja kita sudah melihat penamaan dari senyawa turunan alkana dari masing-masing gugus fungsi. Kita ambil contoh lagi dari yang pertama, yang awalnya metana menjadi metanol karena di sini tadi alkanol 0. Kemudian metoksimetana dari oksiana. Kemudian nal dari alkanal. Kemudian dari non dari alkanon. Kemudian dari asam asetat dari asamnya di sini. Kemudian dari til dan oat dari alkil dan oat. Kemudian yang terakhir dari alkil halida, il dan da, metil bromida. Nah, sekarang kita membahas tentang penamaan senyawa turunan alkana dari gugus yang pertama, yaitu gugus alkohol atau alkanol. Nama yang pertama yang kita bahas adalah nama IUPAC-nya. Nama IUPAC dari alkohol alkanol ini kita menggunakan yang alkanol. Rumus tadi dari alkohol atau alkanol yaitu R berikatan dengan OH, di mana R tadi merupakan gugus alkil. Kita ambil contoh gugus alkil yang kita ambil yaitu CH3. CH3 nama gugus alkilnya adalah metil. Kalian harus ingat, harus hafal dari setiap nama-nama senyawa alkananya. Yang pertama ini kita ambil contoh CH3 dinamakan sebagai metil berikatan dengan OH dari rumus OH yang awalnya dia namanya metil il diubah menjadi namanya ol menjadi namanya metanol. Kemudian kita ambil contoh kedua. Jika ada senyawa CH3, CH2 berikatan dengan OH, berarti nama senyawanya adalah yang awalnya dia ini namanya etil. Jika dia berikatan dengan OH, maka nama senyawanya adalah il diganti dengan OH, namanya menjadi etanol. Contoh lain, misal kita ambil contoh kita ambil contoh C8H. Di sini berarti 17 berikatan dengan OH yang awalnya dia namanya oktil berubah menjadi oktanol. Sampai sini paham? Kemudian ingat senyawa alkana jika berikatan dengan rantai cabang atau rantai samping, ada beberapa rantai cabang, maka ada beberapa aturan. Aturan itu pun berlaku kepada senyawa turunan alkana ini pada semua gugus fungsi. Buka lagi bukunya tentang itu. Contoh yang pertama kita ambil. Jika ada ibu mempunyai senyawa, perhatikan di sini.
kalau kita sudah masuk pada gugus fungsi, kita mencari rantai terpanjangnya harus teliti. Tidak mesti lurus untuk mencari rantai utama atau rantai terpanjangnya. Kita bisa juga cari perhitungan atas, bawah, samping untuk bisa melihat perhitungan nomor untuk rantai utamanya. Perhatikan di sini. Kalau kita hitung untuk perhitungan nomor dari gugus fungsi, kita harus menghitung dari cabang terdekat dengan gugus fungsinya. Yang mana gugus fungsinya? Gugus fungsinya yaitu OH. Ini sebagai gugus fungsi. Kalau kita sudah melihat gugus fungsinya, berarti kita menghitung nomor cabang utamanya dari yang sebelah kiri. Kemudian, bagaimana menghitung rantai panjangnya? Yang mana kita hitung? Kalau kita ambil misal dari kiri ini sampai kanan sampai sini, ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau kita turun ke bawah, hitung ada berapa C terpanjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau sudah masuk di gugus fungsi ini, tidak mesti dari gugus fungsinya untuk perhitungan nomor rantai utamanya tidak mesti lurus, tetapi juga bisa turun ke bawah, ke samping ataupun ke atas untuk mencari rantai terpanjangnya. Kemudian coba kita hitung, karena gugus fungsinya ada di sebelah sini, berarti nomor cabang untuk rantai utamanya berada sebelah kiri, mulai sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana Bu untuk cabangnya? Kalau sudah kita temukan rantai utamanya, baru kita tentukan rantai cabangnya. Yang mana rantai cabangnya? Berarti yang sisa satu di ujung ini disebut juga, kalau CH3 namanya adalah metil. Ingat untuk penamaan, aturan penamaan senyawa alkana, yang langkah pertama kita tulis adalah nomor cabang. Nomor cabang, nama cabang, kemudian nama alkananya, senyawa alkananya. Bagaimana untuk ini senyawa keseluruhannya? Kita lihat, urutkan dengan urutan abjad. Di sini ada kita ketahui ada 4 metil. 4 metil, kemudian gugus fungsinya berada pada cabang nomor 2. Karena ada 6 rantai utama, namanya adalah heksana. Kemudian karena gugus fungsinya berada pada cabang nomor 2, gugus fungsi OH alkanol, berarti nama heksananya diubah menjadi heksanol. Nama keseluruhannya ialah 4 metil 2 heksanol. Kenapa Bu ini HM kan yang terlebih dahulu H daripada M? Karena pas gugus fungsi, nama gugus fungsinya harus di belakang, kecuali nama rantai cabangnya. Baru kita urutkan abjadnya. Jadi namanya adalah 4 metil 2 heksanol. Ibu punya contoh yang kedua. Bagaimana untuk perhitungannya? Langkah pertama kita menentukan gugus fungsinya terlebih dahulu. Ternyata gugus fungsinya berada di atas gugus fungsi. Langkah kedua kita cari rantai terpanjangnya.
Bagaimana perhitungan rantai terpanjangnya? Mari kita hitung. Kalau dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat ada lagi yang di bawah ini lebih panjang 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Tetapi yang mana yang lebih kita utamakan untuk rantai utamanya? Ternyata yang lebih diutamakan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa itu, Bu? Kenapa tidak kesampingkan nomornya sama? Karena rantai utama saja yang bisa berikatan dengan rantai samping atau rantai cabang. Andai kita ambil rantai yang dari kiri sampai ke kanan, yang berikatan di bawah ada CH, CH3. Kemudian di cabangnya nanti ada berikatan lagi dengan CH3. Itu tidak bisa. Rantai cabang berikatan dengan rantai cabang tidak bisa. Jadi yang hanya bisa berikatan hanyalah rantai utama atau rantai yang terpanjang. Kemudian dari sini kita sudah tahu untuk menentukan rantai cabangnya yang mana saja. Yang mana? Yang pertama ada CH3 disebut sebagai metil. Kemudian ada yang di sebelah sini CH2, CH3 disebut sebagai etil. Kemudian di sini ada lagi satu namanya disebut sebagai metil. Untuk nama keseluruhan mari kita lihat sama-sama dan hitung sama-sama. Langkah pertama yaitu kita cari nomor letak di antara rantai cabang dengan rantai utama. Ternyata ada 2 metil. Ingat rumus aturan yang senyawa alkana. Apabila ada 2 rantai cabang yang sama, maka kita namakan dia awalan dengan di metil. Kemudian ada etil, hanya ada satu etil, berarti cuman etil saja. Kemudian untuk penamaan rantai cabangnya menggunakan urutan abjad. E dengan M terlebih dahulu adalah E. Bagaimana penulisannya? Etilnya berada pada rantai cabang 3, berarti dinamakan sebagai 3 etil. Kemudian untuk rantai cabang kedua ada 2 metil. Yang pertama di rantai cabang 2, yang kedua ada di rantai cabang 4, berarti namanya 2,4 dimetil. Untuk gugus fungsinya dia berada pada rantai utama 2, berarti namanya 2, ada 5 namanya pentana. Kalau kita ubah ke alkanol, berarti pentana diganti jadi pentanol. Oke, sampai sini insyaallah paham. Nah, kemudian kita bahas yang nama lazimnya. Nama lazim itu sama dengan nama perdagangannya, nama dagang. Kemudian yang digunakan adalah namanya yang alkohol. Kalau nama Yupek tadi menggunakan alkanol. Kalau yang nama dagang atau nama lazimnya digunakan dengan nama alkohol. Rumusnya masih sama. Kita langsung ke dalam contoh. Contohnya yang pertama CH3 CH2 OH. Bagaimana penamaannya? CH3 CH2 ini kalau kita ketahui ini adalah namanya etil. Tidak lagi menjadi etanol, tetapi menjadi etil menjadi metil alkohol. Ibu punya contoh lain yaitu CH3, CH, CH3, CH2, OH. Bagaimana penamaannya? Ternyata ada
aturan lain jika dia berada pada nama lazim atau nama dagangnya. Apabila atom C nomor 2-nya dari rantai senyawa turunan alkana terdapat rantai cabang metil, ini kan metil, jika dia terdapat senyawa metil, maka nama dari senyawa alkohol ini diawali dengan kata-kata iso. Kita namakan. Ada berapa di sini CH-nya? Ada berapa nomor atom karbonnya? Ternyata ada 4. Dia tidak perlu lagi dihitung dengan nomor cabang, nomor rantai. Langsung dilihat dari berapa banyak C-nya. Ada 4 C. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4 namanya adalah butana. Kalau dia pada alkohol, berarti namanya adalah isobutil alkohol. Paham? Kemudian yang nomor 2, gugus fungsi nomor 2 yaitu tentang eter atau alkoksi alkana. Yang pertama kita bahas nama IUPAC-nya. Penamaan IUPAC. Berarti kita menggunakan yang alkoksi alkana. Alkoksi alkana. Ternyata pada nama IUPAC alkoksi alkana, R yang pertama itu nanti dinamakan sebagai alkoksinya. Kemudian R yang kedua ini gugus alkilnya yang kedua ini nanti dinamakan dengan alkana. Nanti berarti berakhiran oksi dan berakhiran ana. Contohnya. Sebelum masuk ke contoh, ada beberapa catatan kecil untuk penamaan alkoksi alkana. Yang pertama, apabila gugus alkilnya, karena ada 2 gugus alkil, yang rantai lurusnya alkil terkecil, contoh jika dia ada CH3O, CH2, CH3, maka apabila alkil terkecil dia sebagai alkoksinya, untuk rantai terkecil. Jika dia alkil yang terpanjangnya seperti CH2, CH3, alkil terpanjangnya, maka dia sebagai alkananya. Jadi tidak mesti yang sebelah sini harus alkoksi atau sebelah sini alkananya. Jika dia alkoksi berarti alkil yang terkecil atau terpendek. Kalau dia alkana berarti dia alkil terpanjang dari alkoksinya. Jadi dalam CH3O, CH2, CH3, nama dari senyawa itu adalah, kita tentukan terlebih dahulu. CH3 merupakan metil. Sedangkan CH2, CH3 merupakan etil. Bagaimana penamaannya? Tadi ada alkoksi, ada alkana. Karena si metil mempunyai rantai yang paling pendek, berarti metilnya digantikan menjadi oksi, berarti namanya adalah metoksi. Karena etilnya merupakan yang alkana, rantai terpanjang, berarti namanya etil menjadi ana, berarti metasi.
Nah, sehingga nama dari senyawa tersebut adalah metoksimetana. Kemudian Ibu mempunyai contoh lagi, ada CH3, CH2, CH2O, CH3. Yang mana merupakan rantai gugus alkil buat alkoksi dan buat alkana. Berarti untuk yang alkoksi dia rantai terpendek, berarti yang CH3. Sedangkan alkananya yang terpanjang yaitu CH3, CH2, CH2. Kemudian bagaimana penulisan namanya? Ternyata di sini sudah terdapat C atom karbonnya sudah lebih dari 2, ada 3 atom karbon, sehingga dia harus diberi nomor cabang. Yang mana paling dekat dengan nomor cabang? Nomor cabang diberikan untuk rantai utama atau rantai yang paling panjang. Untuk yang di sini berarti nomor 1 berada pada yang dekat dengan gugus fungsinya, berarti yang di sebelah kiri. Kita hitung, diawali dengan 1, 2, 3. Kemudian kita tentukan nama dari masing-masing rantai. Yang di sini ada metil. Yang di sebelah sini ada namanya 3C karbon, berarti namanya propil. Bagaimana penamaannya? Mulai dari alkoksi alkananya, yaitu 1 metoksi, awalnya metil menjadi metoksi. Ternyata nama seluruhnya karena gugus fungsinya berada pada nomor 1 rantai utama, maka yang ditulis pertama adalah nomor si gugus fungsi. Berarti di sana ada gugus fungsi nomornya adalah 1. Kemudian kita tulis alkoksinya. Tadi yang alkoksinya adalah metil. Metil kalau kita jadikan nama alkoksinya berarti metoksi. Kemudian baru kita tuliskan untuk rantai utama si alkananya. Alkananya adalah propil. Berarti kalau kita ubah menjadi alkana berarti menjadi propana. Ternyata nama dari senyawa tersebut adalah 1 metoksi propana. Kemudian Ibu punya contoh yang ketiga. Bagaimana penamaan dari senyawa tersebut? Ternyata di sana kita lihat terlebih dahulu mana yang rantai terpanjang, mana yang rantai terkecil atau terpendek, untuk menentukan yang mana untuk alkoksi, yang mana untuk alkananya. Kalau kita lihat di samping kanan dari gugus fungsi, di sini ada C3H7, hanya ada C-nya 3. Kalau kita lihat dari sebelah kirinya gugus fungsi, ada berapa C yang terdapat di sana? Apakah dia mempunyai 2 cabang atau tidak? Ternyata kita hitung. Yang dekat dengan gugus fungsinya di sini yaitu dari CH atau dari C2H5. Ternyata C2H5 ini bukanlah cabang, melainkan dia rantai utama. Karena dia yang paling panjang. Kita hitung ada C2H5, berarti di sini sudah ada 2C. Berarti sini sudah ada 1,2, 1C2C. Berarti di sini ada 3C. Di sini ada 4, di sini ada 5, di sini ada 6. Kemudian jika sudah kita tentukan yang mana alkoksi, mana yang alkana, kemudian berarti kita cari nama cabangnya atau rantai cabangnya. Ternyata ada cabang di bawah
CH pada nomor rantai 4 ternyata ada metil. Yang di sini tadi namanya adalah C3H7, berarti ada namanya propil. Untuk cabang utamanya ada 6 cabang utama, berarti dinamakan dengan heksana. Bagaimana nama seluruhnya? Kita lihat dulu nomor cabang dari si gugus fungsi. Dia berada pada cabang 3, berarti kita tulis terlebih dahulu 3. Kemudian si alkoksinya adalah propil. Jika kita ubah jadi alkoksi, namanya adalah propoksi. Kemudian baru kita tuliskan si cabangnya. Cabangnya berada pada 4, cabang nomor 4, berarti 4 metil. Baru kita tulis alkananya, yaitu rantai terpanjangnya adalah heksana, berarti namanya heksana. Jadi nama seluruhnya adalah 3 propoksi, 4 metil heksana. Kemudian untuk nama lazim dari eter alkoksi, kita ambil nama lazimnya atau nama dagangnya, itu eter. Kita ambil contoh, Ibu langsung masuk ke contoh. Yang pertama ada contoh CH3OCH3. Bagaimana penamaannya? Kalau dalam nama lazim atau nama dagang, nama akhirannya harus ada nama eternya. Di sini ternyata ada cabang 2, ada rantainya. Rantai pertama ada yang disebut sebagai metil, yang keduanya juga metil. Karena ada 2 metil, kita namakan dia sebagai dimetil. Karena dia eter, berarti dia dimetil eter. Ibu punya contoh lain, yaitu senyawa yang ada di papan tulis, yaitu CH3, CH2, CH2O, CH3. Bagaimana penamaannya? Penamaannya langsung saja, di mana di sana ada senyawa metil, ada senyawa propil. Penamaannya yaitu metil, propil, eter, sesuai abjad MP. Oke, ini adalah nama lazim dari eter alkoksi. Paham? Kita lanjutkan yang nomor 3, gugus fungsinya itu aldehid alkanal. Kita bahas yang pertama, nama IOPEC-nya, berarti menggunakan yang alkanal. Ada rumusnya RCHO atau bisa juga ditulis sebagai RCHO. Contoh, kita masuk ke contoh. Contoh, Ibu punya contoh CH3, CH2, 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 CHO. Bagaimana penamaannya? Kita lihat terlebih dahulu rantai dari C karbonnya, C atomnya lebih dari 2, berarti kita harus menghitung nomor cabangnya. Ternyata perhitungan nomor cabangnya diawali dari gugus fungsinya. Kenapa? Karena gugus fungsinya juga mempunyai atom C atau atom karbonnya. Berarti kita hitung terlebih dahulu dari C gugus fungsi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rantai utama C karbon. Apakah ada cabang? Oh, ternyata tidak punya cabang. Berarti kita langsung saja untuk penamaannya.
Bagaimana nama seluruhnya? Yaitu di sana kita sudah ketahui ada 5 atom C karbon, berarti di sini namanya adalah pentil atau pentana. Kalau kita ubah menjadi alkana, berarti namanya adalah pentanal. Alkanal berarti asalnya pentil menjadi pentanal karena dia gugus fungsinya oleh si alkanal. Contoh nomor 2. Ibu ada senyawa lagi. Ada senyawa seperti ini. Berarti untuk perhitungan nomor cabang, yang mana nomor cabang untuk rantai utamanya kita hitung terlebih dahulu dari C si gugus fungsi. Kalau C di gugus fungsi, kalau kita ambil lurus ada berapa C? 1, 2, 3, 4. Tetapi kita ada lihat lagi ternyata ada yang lebih banyak atau lebih panjang. Berarti kita hitung lagi, kemungkinan besar 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil yang rantainya yang paling panjang, berarti kita hitung dari kanan ke kiri dan ke bawah untuk rantai utama, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kita tentukan untuk rantai utama. Kemudian apakah di sana ada cabang? Ternyata ada cabang. Ada cabang di atom C nomor 2, yaitu metil. Dan ada cabang di nomor 3, yaitu metil juga sama. Ingat aturannya, apabila dalam satu rantai utama ada 2 cabang yang sama, berarti dia diawali dengan nama di. Bagaimana cara penulisannya? Berarti kita tulis nama senyawa keseluruhannya. Ada di cabang kedua untuk metil dan cabang ketiga untuk metil keduanya, berarti 2,3 di metil. Karena ada 5 cabang rantai utama, ada C 5 rantai utamanya, berarti namanya adalah pentanal. Sehingga nama keseluruhannya adalah 2,3 dimetil pentanal. Kemudian untuk nama lazim atau nama dagang, kita ambil namanya yaitu yang aldehid. Berarti dari nama-nama nanti dari contoh-contoh namanya itu berarti di belakangnya ada nama aldehid. Contoh pertama ada contoh HCHO. Di sini namanya adalah metanol atau dinamakan sebagai formaldehid, yang disebut juga sebagai formalin. Kemudian ada contoh keduanya, ada CH3CHO, disebut juga sebagai etanol atau disebut juga sebagai asetaldehid, yang kita kenal di dalam biasanya di dagang atau nama dagangnya asam cuka. Nama lainnya, nama kimianya adalah asam asetat. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Ada 3 gugus fungsi yang Ibu bahas. Untuk selanjutnya kita lanjutkan
di lain waktu. Terima kasih, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada latihan soal. Ada 5 latihan soal. Yang pertama, kalian kasih nama senyawanya. Nomor 2, 3, dan 5 kalian kasih rumus senyawanya. Nomor 4 kalian kasih nama senyawanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.